Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata dari seorang narasumber, sebut saja namanya Roni, berusia 52 tahun. Dan Roni mengalami kisah nyata terjadi sekitar 30 tahun yang lalu ketika Roni berusia 22 tahun. Seperti apa ceritanya, dan cerita ini kami beri judul Ternyata Babi Ngepet itu adalah manusia. Seperti apa ceritanya? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya pemirsa, dan inilah ceritanya. Ketika Roni berusia 22 tahun, Roni yang berasal dari kota Bandung berangkat ke rumah kakeknya, ke rumah neneknya yang berada di Garut. Jadi kalau tidak ada pekerjaan, Doni biasanya berkunjung ke rumah kakek neneknya di Garut, bermalam, bahkan hampir semingguan biasanya Roni di Garut, karena memang kakeknya Roni tersebut adalah guru silat atau guru pencak silat yang kebanyakan murid-muridnya itu warga sekitarnya. Jadi kalau Roni tidak ada pekerjaan di Bandung, Roni biasanya menghabiskan waktunya bersama kakek dan neneknya di Garut, sekalian belajar ilmu pencak silat atau ilmu bela diri. Nah pemirsa, waktu itu Roni berangkat ke Garut dan kebetulan rumah atau lokasi kakek neneknya Roni itu berada di perkampungan, dan kampung itu memang berdekatan sekali dengan hutan-hutan. Dan memang di kala itu di kampungnya Roni tersebut belum ada aliran listrik, dan penerangan biasanya dipakai warga adalah lampu tempel minyak tanah. Nah saat itu Roni berkunjung ke rumah kakek neneknya tersebut dengan tujuan atau niat bermalam atau tinggal di rumah kakek neneknya tersebut selama 1 minggu. Selama di Garut, Roni memang suka sekali membantu kakek dan neneknya itu, seperti ke sawah ataupun ke kebun, hanya untuk menemani. Meskipun Roni tidak bisa bekerja, namun Roni sangatlah senang sekali jika Roni diajak ke sawah atau ke kebun mencangkul lahan. Nah pemirsa, di malam ketiga Roni nginap di rumah kakeknya tersebut, tiba-tiba pemirsa pada suatu malam sekitar jam 11 malam Roni kebelet pingin BAB, karena kebetulan pancuran atau tempat BAB-nya memang berada lumayan jauh dari rumahnya, sekitar 20 meter dari rumah kakek neneknya tersebut. Dan saat itu Roni pun berangkat membawa obor yang terbuat dari bambu, dan lalu membawa pemukul dari kayu, karena memang di daerah tersebut masih banyak ular-ular yang berkeliaran, sehingga untuk antisipasinya Roni disuruh kakeknya untuk membawa bambu untuk pemukul kalau ada ular. Nah saat itu pemirsa sekitar jam 11 Roni pun berangkat menuju ke pancuran di mana Roni akan buang hajat di sana. Sesampainya di pancuran, Roni pun melakukan buang hajatnya, dan
Setelah Roni buang hajat, Roni pun bergegas untuk pulang karena memang di sekitaran situ sangatlah sepi. Karena memang jauh dari pemukiman warga, Roni pun bergegas untuk pulang. Nah, di saat Roni akan pulang, tiba-tiba Roni kaget karena ada seekor babi yang mendekat ke arah Roni, bahkan akan menubruk Roni. Nah, disitulah Roni spontan menggunakan kayunya untuk memukul si babi tersebut. Karena Roni sangatlah kaget dengan kedatangan seekor babi yang tiba-tiba hampir menyeruduk Roni, dan di situ Roni spontan memukulkan kayu yang memang sedang dipegangnya ke arah babi, dan memang saat itu pukulan Roni ke arah babi itu entah mengenai tubuhnya ataupun kakinya ataupun kepalanya, karena Roni mendengar jeritan dari si babi yang terkena pukulan tersebut. Setelah sampai di rumah, Roni pun menceritakan apa yang barusan terjadi kepada kakek dan neneknya. Di situ kakeknya Roni sangat kaget sekali karena tidak mungkin ada yang namanya babi hutan berkeliaran di kampung tersebut, dan kakeknya Roni itu beranggapan kalau si babi tersebut adalah jelmaan dari babi ngepet yang memang kebetulan malam berikutnya atau malam-malam sebelumnya sedang gencar yang namanya penampakan babi ngepet, namun tidak seorang pun yang bisa menangkap si jelmaan dari babi ngepet tersebut. Meskipun rumah kakeknya Roni itu memang berdekatan dengan hutan, namun si kakeknya Roni itu sudah yakin tidak mungkin ada babi hutan yang turun ke lokasi atau ke perkampungan tersebut, karena memang di hutan-hutan dekat rumahnya kakeknya Roni itu memang tidak ada yang namanya babi hutan, bahkan jarang sekali ada babi hutan yang turun ke perkampungan. Makanya kakek dan neneknya Roni yakin sekali kalau hewan babi tersebut yang dipukul oleh Roni itu adalah jelmaan dari babi ngepet. Dan di situ kakeknya Roni seperti sangat senang sekali mendengar apa yang dilakukan Roni, dan si kakek Roni tersebut berkata kepada Roni, tunggu beberapa hari pasti akan ada yang datang. Nah, di situ Roni merasa heran dengan apa yang diucapkan kakeknya tersebut dengan maksud tunggu beberapa hari lagi pasti akan ada yang datang. Nah, di situ Roni bertanya di dalam hatinya, namun tidak sempat menanyakan apa maksud kakeknya tersebut. Dan ternyata benar pemirsa, singkat cerita 2 hari kemudian datanglah seorang ibu-ibu ke rumahnya kakeknya Roni. Nah, kakek dan neneknya Roni itu menyambut si ibu-ibu tersebut yang bertamu ke rumahnya dan mengatakan tujuan serta maksud kedatangan dari si ibu-ibu tersebut. Dan si ibu-ibu tersebut berceritalah kepada si kakek dan neneknya Roni. Si ibu-ibu tersebut meminta tolong kepada kakeknya Roni kalau suaminya itu sakit di bagian kakinya, dan sakitnya itu katanya sangat luar biasa. Dan di situ si ibu-ibu tersebut seolah tahu bahwa yang melakukan mencederai kakinya suaminya tersebut adalah cucunya si kakek yang bernama Roni. Nah, di situ Roni juga heran mendengar dari pengakuan si ibu-ibu tersebut dan meminta Roni untuk menyembuhkan kaki si suaminya ibu-ibu tersebut. Nah, di situ Roni merasa heran karena memang Roni tidak bisa menyembuhkan orang sakit atau belum pernah yang namanya mengobati orang sakit, karena memang Roni tidak tahu apa-apa tentang penyembuhan. Namun di situ kakeknya Roni menjelaskan
kepada Roni di saat si ibu-ibu tadi tersebut sudah pulang. Dan si kakeknya Roni itu menjelaskan bahwa si suami dari ibu-ibu tadi itu memang kakinya cedera karena ulah Roni di saat Roni pulang dari pancuran, di saat Roni melihat ada penampakan hewan babi dan Roni spontan memukulnya. Nah, di situ Roni mulai teringat dan Roni mulai sadar memang Roni waktu itu memukul si hewan babi yang secara tiba-tiba datang seperti akan menyerbu atau akan mendekat ke arah Roni. Di situ Roni memukulkan kayu yang dibawanya ke arah si babi tersebut. Nah, di situ si kakeknya Roni itu menjelaskan bahwa hewan babi yang kamu pukul itu, Ron, adalah jelmaan dari manusia pesugihan atau babi ngepet. Lalu pemirsa, malam itu juga Roni dan kakeknya Roni berangkat ke rumah si ibu-ibu yang mengatakan kalau suaminya sakit. Nah, malam itu sekitar jam 7 Roni dan kakeknya berangkat ke rumah tersebut dan di situ Roni merasa heran dengan penampakan dari rumah yang mereka tuju. Rumahnya sangat bagus sekali, sangat mewah sekali. Nah, di situ sudah ada ibu-ibu yang datang ke rumah kakeknya Roni yang minta tolong itu, sudah berdiri di depan pintu dan menyambut si kakeknya Roni dan juga Roni. Lalu si ibu-ibu yang diketahui bernama Ibu Saidah itu langsung mengajak Roni dan kakek Roni menuju ke kamar di mana suaminya sedang tergeletak sakit. Dan saat kakeknya Roni serta Roni masuk ke kamar, di situ Roni melihat seorang bapak-bapak atau suaminya Ibu Saidah tersebut memang sedang tergeletak sakit dan kakinya membengkak juga kebiru-biruan. Lalu kakek dan Roni mendekat ke si bapak-bapak yang sedang terbaring sakit itu dan si bapak-bapak tersebut memohon kepada Roni untuk menyembuhkan kakinya walaupun tidak bisa. Nah, saat itu lalu si kakeknya Roni mengajarkan Roni untuk membacakan surat ini. Lalu Roni pun membacakannya sambil mengusap si kaki dari si bapak-bapak yang bengkak kakinya tersebut. Nah, di situ Roni pun melakukan membaca ayat-ayat yang diajarkan kakeknya sambil mengusap-ngusap si kaki yang bengkak tersebut. Selang beberapa saat kemudian, acara pengobatan yang dilakukan Roni sudah selesai dan saat itu kakeknya Roni memohon kepada si bapak-bapak tersebut untuk memaafkan perilaku atau kesalahan Roni di saat memukul kaki si bapak-bapak tersebut. Namun di situ justru si bapak-bapak tersebut yang menyarankan kepada Roni dan juga si kakeknya Roni untuk tidak menyebarluaskan, untuk tidak mengatakan kepada siapapun kejadian tersebut. Nah, di situ kakeknya Roni pun meyakinkan kepada si bapak-bapak tersebut tidak akan ikut campur atau tidak akan membuat cerita buruk kepada siapapun tentang kejadian tersebut. Singkat cerita, kakek dan juga Roni pulang ke rumah kembali. Nah, singkat cerita 2 hari kemudian datanglah si ibu-ibu, Ibu Saidah dan juga bapak-bapak yang diobati Roni tersebut. Dan memang saat mereka datang, Roni melihat kaki dari si bapak-bapak tersebut sudah tidak bengkak lagi dan jalannya pun sudah normal kembali. Nah, di situ kakeknya Roni serta neneknya Roni menyambut kedatangan si Ibu Saidah dan suaminya tersebut, lalu menjamu
makanan dan juga kopi di rumahnya. Nah, saat itu saat akan pulang, si bapak-bapak dan Ibu Saidah tersebut menganggap mulai saat ini, katanya, anggap saja kita bersaudara. Nah, itulah yang diucapkan Ibu Saidah dan juga suaminya tersebut. Dan saat mereka pulang, mereka pun memberikan beberapa uang kepada Roni dan juga si kakek. Namun saat si kakek akan menolak pemberian itu, justru si bapak-bapak dan Ibu Saidah tersebut mengatakan, jangan khawatir kek, ini adalah duit halal, uang halal, bukan uang dari hasil pesugihan. Nah, saat itu jadi si bapak-bapak tersebut berterus terang dengan apa yang dilakukannya, dengan apa yang dikerjakannya selama ini. Namun si bapak-bapak tersebut kembali berharap atau memohon kepada si kakek dan juga Roni serta neneknya Roni untuk tidak menyebarluaskan apa yang sebenarnya terjadi terhadap suaminya Ibu Saidah. Tapi saat si kakek dan neneknya Roni menolak pemberian uang dari si bapak-bapak tersebut, namun si bapak-bapak tersebut dan Ibu Saidah pun memaksa si kakek serta neneknya Roni untuk menerima uang sebagai jasa ucapan terima kasihnya kepada Roni dan juga si kakek tersebut. Nah, lalu si kakek pun menerima uang tersebut, dan setelah kejadian itu si bapak-bapak dan istrinya Ibu Saidah itu semakin dekat, semakin akrab, bahkan menganggap mereka atau si kakek Roni itu adalah kakeknya atau orang tuanya sendiri. Nah, pemirsa, itulah pengalaman yang dialami Roni 30 tahun yang lalu di saat Roni nginap atau tinggal di rumah kakeknya di daerah perkampungan Garut. Sampai di sini dulu pemirsa, mudah-mudahan pemirsa terhibur, dan tolong dukung support terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang, dan tunggu kembali video kami yang nyata. Dan karena semua video atau kisah nyata ini adalah kisah yang benar-benar nyata dan bukan rekayasa. Dan buat siapapun yang selalu mendukung serta mensupport channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, dan dilancarkan segala permasalahannya. Mohon maaf pemirsa, perkataan kami sangat belibet sekali karena memang saat ini kami berada di hutan tuh, namun di dekat pemukiman, seperti halnya di cerita yang barusan kami ceritakan. Dan perkataan kami sangat terburu-buru sekali. Sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.